Star Legend atau Satrio Piningit sejati yang berjudul perbedaan pemimpin yang dipilih oleh manusia dan pemimpin yang ditunjuk dari langit. Baru kali ini saya aktif lagi, sudah seminggu lebih tidak aktif. Begitu juga dengan Star Legend atau Satrio Piningit sejati. Beliau merealisasikan tugasnya di dunia nyata dalam keterpingitannya, karena Satrio Piningit sejati juga seorang manusia biasa seperti kita. Beliau pun walau dia dalam pertapaannya di keramaian, tetapi sungguh fokus merealisasikan tugasnya di dunia nyata, sehingga beliau kurang memperhatikan raga. Akhirnya beliau sakit demam. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang sudah baikan, walaupun belum sembuh total. Semoga Satrio Piningit sejati atau Star Legend kembali sehat seperti sedia kala. Amin. Agar kami bisa kembali aktif lagi dalam menceritakan kisah-kisah cerita pengalaman Satrio Piningit sejati. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pada tema cerita pembahasan kali ini, sudi agar kiranya sahabatku semua berkenan memberikan supportnya pada channel saya ini agar lebih berkembang dan bersemangat dalam mengangkat kisah-kisah atau cerita-cerita kehidupan, ujangan, dan pengalaman spiritual yang benar-benar pernah terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baiklah, kita akan mendengarkan ujangan yang berjudul perbedaan pemimpin yang dipilih oleh manusia dan pemimpin yang ditunjuk dari langit atau alam semesta. Langsung dari Star Legend atau Satrio Piningit sejati. Selamat menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Kembali bersama saya, Star Legend atau Satrio Piningit sejati atau Bobby Wong atau Aja Raham atau Nanang Haryadi. Memang di dalam pergulatan kehidupan itu masyarakat banyak mengamati, banyak menilai, banyak mendengarkan sosok sang Satrio Piningit sejati yang digaung-gaungkan sejak dulu. Namun satu catatan, walaupun banyak orang mengklaim diri, menyatakan diri, tapi yang asli tidak akan tertukar. Ketika di saat-saat Satrio Piningit sejati itu sakit, ya kan, manusia itu pasti mengalami sakit. Itu di dalam sakitnya itu kebetulan pada posisi pertarungan di dalam alam gaib dengan spiritual yang ada di dunia, bukan Nusantara saja. Sehingga kecenderungan dia saking fokusnya dan saking terkonsentrasinya untuk menghadapi lawan-lawan, sampai-sampai dalam bentuk raganya mengalami demam. Demam itu bisa karena mungkin kelelahan, karena kekurangan zat gizi makanan, atau mungkin disebabkan karena kurang memperhatikan raganya. Padahal visi untuk membentuk manusia itu seharusnya kita mempunyai visi ke depan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, dan 10 tahun yang akan datang. Hal itu, visi itu tidak boleh memecahkan dari satu rezim ke rezim lain. Dulu saya
tahun 2012 itu mempunyai konsep untuk menyatukan konsep rezim Orde Lama, konsepnya rezim Orde Baru, dan konsepnya rezim Orde Reformasi. Kalau Orde Lama jelas, dekade Soekarno. Orde Baru, dekadenya Soeharto. Dekade Reformasi, rezim Reformasi, ya yang sedang bergulir ini. Reformasi sendiri itu dulu ketika saya coba untuk motori dengan rekan-rekan mahasiswa dari tahun 93 dan hasilnya mampu menumbangkan rezim Orde Baru di zamannya Pak Harto. Itu sebuah sejarah, ingin mengulang sejarah kembali di mana Orde Lama, meninggalnya mahasiswa Arif Rahman Hakim yang ditembak oleh rezim pada saat itu, oleh sebagian dari orang-orang yang mungkin coba untuk mengakumulasikan kekuatan, ya kategorinya mungkin seorang yang sengaja untuk ditumbalkan sebagai perubahan rezim, sehingga terjadi pergolakan pada itu dan Soekarno turun. Begitu juga rezim Orde Baru dengan ditembaknya mahasiswa di Trisakti, beberapa orang mati dan sebagainya, itu sebagai tombak untuk mengadakan perubahan, merontokkan jadinya rezim Orde Baru, sehingga timbul rezim Orde Baru, rezim reformasi yang sekarang ini. Namun rezim reformasi ini karena memang tatanannya itu dulu tidak diprogramkan untuk 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun yang akan datang sebuah negara dan bangsa, sampai program pembangunan dan program pengentasan kemiskinan belum terlaksana dengan baik. Hanya yang betul-betul semi bebas itu politis, tidak terkekang, mengkritik sana kemari, seakan-akan peraturan itu kurang tegas. Tapi hal itu bagus. Dan mungkin ada sebagian mengatakan tegas. Satu catatan, sebuah negara dan pimpinan negara itu sebaiknya harus tegas terhadap sebuah kejahatan, baik personal politikem maupun grup politikem ataupun kejahatan berkedok apapun juga, berkedok agama, kejahatan berkedok politik, kejahatan berkedok sosial bahkan ada. Sehingga ketika sudah dramatisasi manusia, para politisi, pemegang tampuk pimpinan di negara ini sudah tidak sesuai dengan visi dan misi membentuk bangsa, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya karena negara ini tidak bisa dikategorikan sebuah ide yang suci, maka para pemimpin-pemimpin terdahulu itu kurang merestui dengan adanya rezim yang tidak melaksanakan visi dan misi. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabatku semuanya yang mendengarkan video ini, yang mendengarkan cerita ini, mari kita kembali merenung sejenak. Dengan terjadinya seleksi alam besar-besaran di seluruh dunia, nanti akan pada akhirnya di Indonesia seleksinya akan berlaku juga, karena sebelum menyeleksi yang inti itu harus seleksi yang di pinggir dulu. Negara-negara luar itu diseleksi di pinggir-pinggir, dari Amerika, Jepang, Inggris sampai Timur Tengah sana, Libya, Maroko, itu seleksi alam bahwa pengakuan sebuah pimpinan itu bukan hanya dipilih oleh rakyatnya, tapi ada pemimpin yang mampu menaklukkan sebuah alam sehingga rakyat itu setuju, merasa terlindungi dari segala bencana alam.
Saya akan bertanya buat seluruh presiden, seluruh kandidat gubernur, kandidat presiden Indonesia. Siapakah di antara kalian yang mampu melindungi ketika bencana alam terjadi? Tidak ada, karena itu semua pemimpin yang dipilih oleh dasar pemilihan. Tapi kalau pemimpin yang dipilih berdasarkan sebuah wahyu atau kehendak Tuhan, otomatis dia diberi bekal untuk mengantisipasi semua hal-hal yang bersifat untuk perlindungan masyarakatnya, termasuk ekonomi, termasuk keselamatan. Visi bagus, membangun. Namun satu catatan, bangunan itu kalau alam yang bicara, walaupun gedung bertingkat berapa aja, cuma disenggol itu tenggelam, atau disentil sedikit banjir roboh semua, atau disentil sedikit kebakar habis. Itu adalah hasil karya manusia. Tapi kalau hasil karya Tuhan ya beda lagi. Itu diperkuat dengan kesucian pikiran, kesucian hati. Kembali kepada semula, marilah kita kembali untuk mewujudkan Nusantara ini dengan adanya seleksi alam yang sedang berjalan, sahabat-sahabat. Kita kembali untuk mengingatkan kembali tujuan membentuk bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Dalam visi ekonomi, satu inisiatif pasti ingin rakyatnya semua makmur, gemah ripah lau jinawi toto tentrem raharjo. Dengan konsep yang dia sudah miliki, bagaimana teknikalnya untuk pelaksanaan itu. Proses untuk mengentaskan kemiskinan tidak harus menyeluruh dulu, bertahap. Mungkin satu hari kurang lebih sekitar 1.000 orang, 2.000 orang, 4.000 orang, dan bahkan kalau setiap hari 1.000 orang, otomatis kalau setahun berapa? Itu kalkulasi secara statistik, kuantitas. Di samping nanti akan menjadikan sebuah adat istiadat kebudayaan, saling asuh, kasih sayang, saling memberi terhadap masyarakat dengan hal kebaikan, bukan dengan hal kejahatan. Gitu. Demikianlah mungkin sekelumit visi ke depan sebuah bangsa yang harus saya sampaikan. Kalau ada kebenarannya itu datangnya dari An-Nurul Nuri, cahaya di atas saya. Kalau ada kekhilafan dan kesalahan itu karena mungkin ana fakru min ilmi, ana dha'if min ilmi, karena kelemahan dan kekurangan sumber kelemahan sumber pengetahuan tentang realita kehidupan yang ada ini. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqullah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kianlah pembahasan wejangan tentang perbedaan pemimpin yang dipilih oleh manusia dengan pemimpin yang ditunjuk oleh langit atau alam semesta. Baiklah, semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mampir ke channel YouTube saya dan menyimak video ini. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Amin. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan atau kekhilafan itu karena kedoifan dan kepakiran ilmu saya. Salam sejahtera.